yang sekarang punya penghasilan, tolong jangan dijadiin sepatu semua, jangan dijadiin untuk makan-makan, jalan-jalan terus. Ini benar ya, dengerin. Cara kita menghabiskan uang itu akan menentukan kelas sosial kita dan bahkan menentukan masa depan kita. Ya, sekali lagi hati-hati ya. Memang. Dulu saya kan juga miskin sekali, ya saya pegawai negeri, gajinya kecil, tetapi ya bukan berarti bahwa uang itu, penghasilan kecil itu membuat kita harus dihabiskan semua untuk konsumtif. Tolong pastikan, seberapa kecil penghasilan kita, ada part-part tertentu, bagian-bagian tertentu, minimal untuk nabung lah, supaya untuk jadi pegangan kalau terjadi apa-apa minimal. Nomor 2, dengan kita menabung, apalagi kalau returnnya cukup ya, walaupun Indonesia tidak tinggi-tinggi amat, tapi lumayan ya. Di negara lain, wah, kalau Anda nabung itu deposito atau apa gitu, returnnya bunganya kecil banget, ada yang minus malah ya. Jadi apa fungsinya nabung? Satu, untuk nahan diri. Nomor 2, supaya kita bisa jaga-jaga kalau terjadi apa-apa kita punya tabungan. Nomor 3 nih, tabungan itu satu saat bisa kita pakai untuk menjadi modal kita berusaha. Kan saya mengatakan bahwa kalau kita, dan banyak pakar mengatakan kalau kita mau kaya, kalau kita mau naik kelas, itu memang mau nggak mau ya, dari kita menjadi pengusaha, menjadi entrepreneur, UKM dan apapun. Mulailah dari yang kecil, silakan. Nggak akan mungkin ya kalau kita menjadi pegawai dan kita akan bisa kaya raya. Orang yang menjadi pegawai dan kaya raya cuma satu tuh, namanya Steve Ballmer. Steve Ballmer tuh ya, Steve Ballmer itu adalah sahabatnya Bill Gates yang sesama pendiri dari perusahaan Microsoft. Nah tapi Steve Ballmer itu pinter. Dia masuk menjadi pegawai dari perusahaan yang sedang akan berkembang ya. Jadi kalau Anda masuk dalam sebuah perusahaan yang established, paling mentok-mentok berapa sih CEO? Tidak akan membuat Anda kaya raya luar biasa. Jadi sekali lagi ya, uang Anda tolong sisihkan untuk menabung. 1, untuk jaga-jaga. Nomor 2, untuk latihan kontrol bahwa kita bisa menahan dari nafsu untuk belanja. Ya, nomor 3 adalah tabungan itu bisa kita gunakan untuk menjadi modal usaha. Nomor 3, investasi. Apa bedanya nabung dengan investasi? Kalau nabung itu kan ketaker ya. Nabung itu kan ketaker. Kalau dapat 3% ya 3%. Potong pajak ya potong pajak. Tapi kalau investasi, Anda bisa mengalami lompatan yang luar biasa ya. Saya pernah beli tanah di Belitung di bawah 50.000, sekarang harganya sudah 500.000 kali. Saya pernah beli tanah di Palembang, harganya di bawah 1 juta, sekarang mungkin sudah 7 juta dalam nggak sampai 10 tahun ya. Investasi mana yang bisa begitu ya? Investasi di properti itu akan bisa mengalami lompatan-lompatan seperti itu. Atau investasi di saham, seperti yang dilakukan oleh Warren Buffett. Ya, dia beli saham-saham yang dia percaya bisa naik. Dia beli Coca-Cola gitu, saham Coca-Cola. Dulu kan mungkin dikatain orang ya, tapi sekarang, wih, kekayaan dia setiap tahun mungkin dapat 0,5 triliun hanya dari Coca-Cola doang. Lebih kali, gila gitu. Jadi penghasilan Warren Buffett itu lebih tinggi dari penghasilan CEO-nya setiap tahun. Padahal yang kerja adalah CEO-nya, dia cuma beli sahamnya doang. Ada yang di emas, silakan. Ya, emas itu bisa investasi, bisa tabungan juga sih. Ya, jadi kalau Anda nggak percaya perbankan, Anda bisa menabung emas. Jadi itulah yang saya ingin katakan sekali lagi, cara kita menghasilkan uang di strata ekonomi manapun kita, yaitu akan menentukan kelas hidup kita sama masa depan kita. Termasuk teman-teman ya, para milenial, generasi alpha gitu, Gen Z, yang sekarang punya penghasilan, tolong jangan dijadiin sepatu semua, jangan dijadiin untuk makan-makan, jalan-jalan terus, jangan habis-habis beli gadget. Boleh, tapi sisihkan ya untuk nabung dan sisihkan untuk investasi. Untuk Anda yang sudah menjadi pengusaha juga, kalau dapat untung, jangan dihabiskan semua, jangan dinikmatin semua. Gulung lagi nih, ya, investasi lagi ke usaha-usaha yang lain, supaya uang kita, kekayaan kita bisa berlipat-lipat. Memang nggak gampang sih, ya nggak gampang ya untuk menahan nafsu kadang-kadang. Beli pakaian yang mahal-mahal ngapain sih? Ada yang beli jam sampai 5 miliar, Richard Milles. Untuk apa sih? Untuk gaya sih bolehlah sekali-sekali. Tapi ada orang demikian banyak. Kadang-kadang ada orang yang dendam dengan kemiskinan masa lalu ya. Kadang-kadang ada orang cuman kepengen pamer aja, kepengen supaya dianggap. Kalau Anda udah dianggap di satu kelas ya sudah. Beli mobil ya kadang-kadang terlalu maksa juga ya. Ada yang sampai minjem
ya kreditnya nggak kepake, ditarik orang dan sebagainya. Tolong, kalau Anda berhasil, kalau saya lihat ya orang-orang kaya itu semuanya sederhana loh. Saya pernah bikin konten orang kaya tidak sombong, orang sombong tidak kaya. Saya ketemu konglomerat banyak sekali yang pakaiannya murah banget, seadanya, ya, kemudian sepatunya bukan yang branded, yang gila-gilaan, mobilnya juga ya standar-standar aja lah, nggak harus mobil sport yang harganya di atas 10 miliar. Jadi menurut saya, mari kita belajar dari situ. Jadi kalaupun Anda mendapatkan penghasilan, tolong cara Anda belanja, cara Anda belanjakan itu akan menentukan masa depan Anda. Menurut saya, kalau Anda dapat penghasilan, penuhi dulu kebutuhan basic. Punya rumah yang sepantasnya sesuai dengan kelas kita, punya mobil yang sepantasnya sesuai dengan kelas kita, makan sepantasnya, ya, pakaian sepantasnya, nggak harus yang gila-gilaan gitu. Dan sisihkan untuk nabung, dan nomor 3, sisihkan juga untuk investasi. Ya, cara investasi banyak sekali pelajarannya. Ya, itu yang bisa saya sharing dan semoga ini bermanfaat, dan saya juga belajar banyak ya. Saya belajar banyak dari ilmu ini. Ya, dulu saya malah hemat banget. Ya, makannya apa gitu, kadang-kadang makan terlalu mahal jadi sayang gitu. Sampai Until one day kakak saya, tante mengatakan, kamu jangan terlalu menyiksa dirimu sendiri. Saya dulu kalau terbang itu ekonomi, wah, kalau bisa yang paling murah gitu. Sekarang ulang nikmatin hidup, bener juga ya. Jadi Anda balance, tergantung level Anda di mana. Kalau Anda levelnya udah mencapai level tertentu, silakan, enjoy. Dan Bapak saya mengatakan, jangan terdulu belaga, kata Bapak saya. Waktu kami dulu, dia menginspirasi kami untuk menjadi orang sukses. Jangan terdulu belaga tuh, jangan keduluan gaya. Kalau lo nggak mampu beli A, jangan dipaksa. Sehingga ngutang-ngutang sampai apa gitu. Jadi hidup ini kan kita harus rileks. Jangan Anda terperangkap, terjerat oleh nafsu, ingin pamer, ingin memuaskan dendam gitu, dan sehingga Anda terperangkap, sehingga penghasilan Anda itu lebih kecil dari pengeluaran Anda. Selamat mencoba. Ikuti seminar bisnis bersama saya dan pembicara lain yang diselenggarakan oleh Sen Bosum Indonesia. Catat tanggalnya 21 dan 22 Mei 2024, 2 hari ya, di Jakarta. Segera klik link di bio atau DM langsung ke akun TikTok untuk mendaftar.